Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Saya mau ngobrol-ngobrol santai aja di sini ya. Sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol doang. Kali ini hanya memang ngobrol-ngobrol aja. Saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan kedua bor yang ada di depan saya ini ya. Ada dua bor. Yang pertama dari brand Nagawa untuk tipenya adalah NCB22K. Yang kedua dari brand Gidli untuk tipenya adalah 2020009 ya. Untuk tipenya seperti itu. Kedua bor ini sudah saya buat ulasannya secara terperinci ya. Jadi kalau kalian belum nonton silakan cek kolom deskripsi sudah saya kaitkan ya atau sudah saya kaitkan gimana ya? Sudah saya cantumkan di bawah ya. Silakan cek saja di kolom deskripsi. Untuk kedua bor ini sama-sama menggunakan motor brushless, lalu keduanya juga menggunakan baterai 20 volt. Jadi saya rasa ini cocok kalau kita bandingkan. Di sini saya akan mengemukakan ya, ya apa ya ngomongnya susah ini. Di sini saya akan mengemukakan yang menjadi, pengalaman saya setelah menggunakan kedua bor. Jadi apa yang saya sampaikan nanti itu murni opini pribadi saya sendiri. Kalau kalian nanti punya pandangan yang berbeda ya tidak jadi masalah. Oke, bagi kalian yang penasaran bagaimana kedua bor ini menurut saya, stay tune kita intro dulu. Oke, yang pertama kita akan bahas untuk harga ya. Untuk harga, kedua bor ini cukup jauh untuk perbedaan harganya. Nagawa ini saya beli Rp850.000, sementara untuk Gidli Rp560.000. Jadi perbedaan harganya lumayan jauh, sekitar 300 ribuan ya. Tetapi di paket pembelian Nagawa itu kita dapat 2 buah baterai 3,6 Ah, sementara untuk Gidli hanya dapat 1 buah baterai 2000 mAh atau 2 Ah. Jadi untuk kapasitas baterai yang kita dapatkan itu lumayan jomplang ya. Lalu di Nagawa juga kita mendapatkan handle tambahan seperti ini, sementara Gidli nggak ada ya. Tetapi untuk chargeran, ini Gidli lebih unggul teman-teman. Gidli dapat chargeran 60 watt, sementara untuk Nagawa hanya dapat chargeran 30 watt. Jadi dengan berpatokan apa yang kita dapatkan pada paket pembelian, mana yang lebih worth it, saya kembalikan kepada kalian. Nah, berikutnya saya akan bahas untuk build quality. Dari segi build quality, saya berani mengatakan dan saya bisa mempertanggungjawabkan ya, untuk Gidli ini jauh lebih bagus untuk build quality-nya dibandingkan dengan Nagawa. Untuk Gidli ini ya sudah setara dengan Inco dan juga Worksite ya untuk build quality-nya. Ini memang benar-benar bagus teman-teman. Ya kalau mau lebih apalagi ya, lebih mirip lagi, ini build quality material ban plastik dan karet-karetnya mirip sekali dengan modern M20 Li yang harganya 1 jutaan. Sementara ini hanya 500 ribuan. Jadi lumayan jauh ya perbedaannya. Sementara untuk Nagawa ini ya khasnya produk Cina ya. Tetapi memang untuk Nagawa yang tipe ini ada improvement dibandingkan dengan Nagawa tipe yang terdahulu. Ini jauh lebih rapih ya dan untuk material bahan plastiknya juga terlihat sedikit lebih bagus. Nah itu tadi segi build quality. Berikutnya dari fitur. Untuk fitur ini ada plus minus di antara keduanya. Yang pertama untuk Gidli ini penguncian caknya ini kan satu tangan ya. Gidli bisa dikunci pada kecepatan berapapun. Jadi kecepatan nomor 1, kecepatan nomor 2 tetap bisa mengunci cak. Sementara untuk Nagawa ini hanya bisa dikunci caknya pada kecepatan nomor 1 atau yang low. Kalau kita gunakan kecepatan nomor 2 untuk mengunci cak itu tidak bisa ya teman-teman ya. Lalu yang menjadi keunggulan Nagawa dengan saya rasa lagi. Saya katakan keduanya ini memiliki tenaga yang lumayan besar ya. Nagawa unggul dia dapat handle tambahan. Jadi pada saat kita mengebor menggunakan tenaganya yang besar ini itu lebih stabil ya dan lebih nyaman menggunakannya. Ya itu tadi untuk fitur ya teman-teman ya. Jadi ada plus minus di antara keduanya. Selain itu semuanya sama ya untuk fitur-fiturnya. Selanjutnya dari segi spesifikasi ini juga ada plus minus ya. Untuk mesinnya sendiri Gidli lebih unggul. RPM mesinnya lebih tinggi dibandingkan Nagawa. Ini 2000 RPM sementara Nagawa itu hanya 1500 RPM. Lalu untuk torsi juga saya berani mengatakan Gidli lebih besar dibandingkan dengan Nagawa untuk torsi mesinnya. Tetapi untuk baterai ya, untuk baterainya ya yang seperti yang saya katakan di awal tadi ya, Nagawa ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan Gidli. Bisa kelihatan pada saat saya mengebor konblok ya. Pada saat menggunakan Gidli itu tidak sampai habis ya untuk mata bornya karena baterainya keburu habis atau memang karena panas ya, saya kurang begitu aware juga tetapi ya seperti itulah ya.
Lalu untuk Nagawa sendiri bisa sampai habis ya motherboardnya, jadi sampai selesai. Ya saya rasa sih itu berpengaruh dengan performa dari baterainya ya teman-teman ya. Jadi ada plus minus untuk mesin Ghibli, lalu untuk baterai Nagawa yang lebih unggul. Tetapi untuk proses pengecasan baterai Ghibli jauh lebih unggul ya, karena memang kecepatan chargerannya itu 2 kali Nagawa di 60 watt. Pada saat saya mengisi baterai Ghibli ini dari kosong sampai dengan penuh itu hanya membutuhkan waktu 45 menit. Sementara untuk Nagawa ini membutuhkan waktu 2,5 jam ya. Ya mungkin karena Nagawa juga baterainya besar, jadi wajar kalau sampai 2,5 jam. Ya kalau kita bandingkan head to head, ya nggak bisa kita bilang juga Nagawa setara ya dengan chargerannya Ghibli. Yang pasti Ghibli lebih cepat, karena kalau ini 3.600 2,5 jam, ini hitungan apanya aja ya, kasarnya aja ya, nggak terlalu detail. Ini kan 3.600, anggaplah 2 kali bor Ghibli lah untuk kapasitasnya. Ya paling tidak 45 tambah 45, paling tidak 90 menit ya baterainya penuh kalau mau disetarakan. Sementara ini 2,5 jam, jadi jauh lebih cepat chargeran Ghibli untuk pengecasan baterainya. Dan terakhir untuk segi performa ya, yang seperti saya katakan tadi, untuk performa mesin memang Ghibli jauh lebih unggul dibandingkan dengan Nagawa, torsi dan juga RPM ya. Tetapi untuk performa baterai Nagawa yang lebih unggul. Ya ini plus minus juga ya teman-teman ya. Jadi ya saya kembalikan lagi kepada kalian nih, mana yang lebih worth it di antara keduanya. Terus untuk segi kenyamanan ya, untuk kenyamanan penggunaan jelas ini Nagawa lebih nyaman menggunakannya karena memang ada handle tambahannya ya, ada handle tambahannya. Sementara Ghibli ini tidak ada handle tambahannya. Saya hampir terkilir waktu menggunakan Ghibli ini ya, karena saya megang hanya satu tangan, itu salah saya juga ya. Saya ngebor menggunakan motherboard yang besar, jadi terjadi kickback ya, tangan saya hampir terkilir karena memang tenaganya sangat besar. Sementara pada saat menggunakan Nagawa ini jauh lebih nyaman karena ada handle tambahannya ini, jadi lebih stabil untuk genggaman tangan kita. Dan yang menjadi pertimbangan selanjutnya saya rasa untuk ketersediaan spare part ya. Untuk ketersediaan spare part terutama baterai. Untuk Nagawa tidak usah kita ragukan lagi karena dia menggunakan baterai LXT Makita. Kita tahu sama-sama banyak sekali ya yang menjual baterai LXT Makita ya yang modelnya seperti ini. Sementara untuk Ghibli ini tipe baterainya saya belum pernah menemukan yang sama ya. Kalau bisa dibilang mirip sama modern, iya mirip. Tetapi saya tidak bisa memastikan sama dengan modern M20Li. Jadi ya untuk segi ketersediaan spare part atau baterai Nagawa lebih unggul lagi. Dan kalau kalian tanya ke saya ya, mana yang paling saya suka atau mana yang menjadi pilihan saya di antara keduanya. Ini terus terang saya bingung ya teman-teman ya, terus terang saya bingung. Ya kalau dari segi harga Ghibli jauh lebih worth it dibandingkan dengan Nagawa. Bedanya 300.000 lumayan ya. Tetapi dari segi yang lain-lain ya, seperti dari segi spare part, dari segi kenyamanan penggunaan, lalu dari segi baterainya, ya Nagawa lebih unggul. Jadi saya bingung ya mau menentukan yang mana yang cocok. Tapi kalau kalian memang hanya untuk kegiatan rumahan, ya Ghibli ya. Ghibli ini oke sekali. Jadi tidak perlu kerja-kerja berat ya kan. Kalau untuk kegiatan rumahan itu kan palingan mengebor tembok palingan ya. Ya Ghibli ini sudah oke. Kalau dibandingkan dengan Nagawa ya lebih worth it Ghibli untuk kegiatan rumahan karena harganya jauh lebih murah. Ya itu saya kembalikan lagi lah kepada kalian ya, mana yang lebih worth it menurut kalian. Yang pasti kalau kalian tanya saya benar-benar bingung ya, mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.